bagi siapapun yang akan berdiam di dalamnya, dimiliki untuk keluarga. Marilah kita mulai acara pemberkatan kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Maha Pengasih memberikan rahmat, damai dan cintanya kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, kita percaya akan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa tanpa sia-sia. Maka pada sore hari ini kita berkumpul di rumah kediaman Bapak Yohanes Haryadi untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan atas cinta, atas berkat dan karunia yang dilimpahkan kepada keluarga, sehingga boleh mendapatkan rumah kediaman yang bagus ini untuk didiami. Dan semoga Tuhan senantiasa menyertai, menjaga keluarga agar tetap rukun dan damai, ada kasih di dalamnya, dan setiap orang yang datang di tempat ini boleh merasakan kasih, karena Tuhan sendirilah yang adalah kasih, sehingga kehidupan kita penuh dengan kasih itu akan mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang ada di rumah kita ini. Maka marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji, di mana 2 atau 3 orang berhimpun, Aku berada di tengah-tengah mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah berjanji bahwa Bapa akan mengabulkan tiap doa permohonan yang kami sampaikan kepadanya dalam nama-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Dengan wafat dan kebangkitan-Mu, Engkau telah menjadikan kami sekeluarga dengan para kudus dan anggota serumah dengan Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bertamu di rumah Zakius. Silakan masuk juga dalam rumah kami ini dengan berkat-Mu, dan tinggallah bersama kami. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, mendengarkan sabda Tuhan ini kita diajak agar senantiasa memelihara iman kita sebagai keluarga. Memelihara iman kita dengan cara bagaimana? Dengan cara selalu berdoa itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Dan dengan cara apa lagi? Berbuat baik di dalam kehidupan. Ya. Jadi orang yang berdoa dari hari ke hari, senantiasa mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Dan orang yang dekat dengan Tuhan itu berarti hidupnya itu berarti. Hidupnya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi berkat itu hanya bisa kita berikan kepada orang, atau orang lain bisa mengalami berkat Tuhan itu hanya
kalau itu dimulai dalam kehidupan keluarga kita. Kita dekat dengan Tuhan dan kita mendapat berkat dari Tuhan yang melimpah. Maka berkat itu juga yang bisa kita salurkan kepada orang lain melalui sikap hidup kita. Misalnya bagaimana? Pasti dengan orang lain di sekitar sini, tutur kata kita yang kedua dari mulut kita itu baik. Kita di situ yang dimaksudkan dengan bagaimana menjadi orang Kristen atau Katolik dengan fondasi iman. Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu kan selalu melakukan apa yang baik dalam hidupnya. Meskipun diterpa dengan segala macam tantangan, kesulitan, problema dalam kehidupan, mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Karena yakin bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Rasul Paulus mengatakan hidup dan mati adalah milik Tuhan. Jadi ketika kita hidup kita milik Tuhan, kita mati juga kita milik Tuhan. Jadi seluruh hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dan kalau kita adalah milik Tuhan, mengapa takut? Tuhan akan senantiasa menjaga, memelihara kita dalam situasi apapun. Penting bahwa kita percaya. Mungkin banyak dari kita kalau begitu percaya akan penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita lari kepada orang lain, kepada manusia yang diciptakan juga oleh Tuhan. No? Karena kita orang pergi mengadu nasib bukan kepada Tuhan, mengadu nasib kepada orang lain, kepada manusia. Kita sama-sama manusia. Kalau kita mau supaya hidup kita itu bahagia, datanglah pada Tuhan, carilah Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan, Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan mengajarkan banyak hal yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan itu baik adanya, selaras dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita menjadi berkat, dimulai di dalam keluarga kita. Oke? Jadi ya sabda Tuhan ini mengingatkan kita supaya senantiasa menjaga iman kita itu dan selalu bersandar sepenuhnya, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini pada siapa? Pada kita. Tapi suatu saat kita tinggalkan kok. Memang rumah ini akan kita pikul ke tempat yang kematian, tidak kan? Suatu saat juga kita akan tinggalkan. Nah itu kita percaya bahwa dengan ya tentu rumah ini ada untuk kita, untuk menjaga kita dari terik matahari, dari hujan. Ya namanya juga Tuhan mau supaya kita bahagia di dunia, tapi jangan lupa bahwa dunia ini bukan tempat satu-satunya kekal, no. Suatu saat juga kita akan berbalik dari dunia ke dunia yang lain, namanya surga itu kerajaan Allah itu. Sehingga kita boleh menikmati apapun yang Tuhan berikan kepada kita saat di dunia ini dengan rumah yang berlimpah. Tapi jangan lupa bahwa rumah yang ada di sini hanya sementara. Rumah yang kekal keluarga dia, sehingga kita perlu menjaga iman kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga ya segala sesuatu yang kita akan mencoba hidup apapun yang kita alami tidak mengendorkan iman kita untuk tetap setia dan cinta kepada Tuhan. No? Jadi rumah itu betul-betul kalau dibangun di atas wadas yang kuat bertahan, tapi kalau di atas wadas yang tidak kuat akan runtuh iman itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan rumah ini menjadi tempat kediaman yang sungguh-sungguh indah, sungguh-sungguh bagus bagi Bapak Yohanes Haryadi dan keluarga yang ada di sini. Kita yakin bahwa ketika Tuhan hadir dalam rumah kita dipenuhi dengan berkat, dipenuhi dengan rahmat, karunia, dan setiap orang yang ada di dalamnya merasakan berkat karunia dari Tuhan itu, sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu sungguh-sungguh mendatangkan sukacita dan kesejahteraan bagi kita. Jadi sampai Tuhan ini mengingatkan kita supaya senantiasa sandar pada Tuhan, yakin akan campur tangan. Saya percaya mengapa Bapak Yohanes Haryadi keluarga mengundang persolatan di sini untuk berkata ini, karena yakin bahwa semua ini lalu dilakukan tanpa campur tangan Tuhan yang kita. Tetapi dengan campur tangan Tuhan bisa membantu keluarga sehingga ada rezeki, ada berkat yang didapat lalu bisa memperoleh rumah ini. Semoga rumah ini menjadi tempat yang terdampak, menjadi rumah di mana setiap orang merasakan kenyamanan. Biasanya kita tetangga dekati, kalau mereka datang mengunjungi kita, mereka senang ketika lihat tuan rumah itu dengan
di depan mereka sudah senang, no? Apalagi kalau disuruh masuk mereka senang sekali. Tapi kalau tetangga datang ini wajah kita sudah muka masa-masa begitu, kelihatan tidak ada rasa mau, kelihatan wajah itu datar-datar saja sama pagi. Apa kabar? Nah, nanti orang yang di situ dia bilang, aduh, kita baru memberi salam saja, sudah tidak welcome, sudah tidak apalagi mau datang di sini, gitu kan? Jadi di situ lah, ya, ketika kita bertetangga ada di sini, kita tidak masuk dari mereka di depan sudah lihat itu keluarga ceria, mereka juga ceria. Apalagi kalau diundang mungkin ada acara-acara begitu, ada dua begitu dan orang datang, orang senang. Mereka datang, mereka pulang dengan suka cita. Jangan mereka di luar masuk suka cita, masuk di dalam langsung mereka jadi susah karena mereka tidak lihat ada kebahagiaan di dalam. No? Mari Bapak Ibu, Tuhan dan keluarga, semoga Tuhan senantiasa melindungi keluarga, menjaga keluarga seluruhnya agar semua yang dikerjakan senantiasa diberkati. Tuhan memberi rezeki, Tuhan menambah sukacita bagi keluarga setelah pendekatan ya, bahwa segala akan meskipun ada banyak kesulitan tangguh, kita yakin bahwa Tuhan senantiasa kita khususnya. Baik, mari kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan rumah. Doa pemberkatan, nanti kita menjawab, kami memuliakan Dikau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, sebab dengan penjelmaanmu dan hidupmu di Nazaret, Engkau telah menguruskan keluarga-keluarga seluruh dunia. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau. Engkau taat kepada Maria bundamu dan kepada Yosef bapa pengasuhmu. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau. Dengan sabdamu Engkau mengarahkan pikiran kami kepada Bapa, di mana terdapat tempat diam yang benar. Kami memuji Dikau, Kami memuliakan Dikau. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sampai selama-lamanya. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, dalam hidup di dunia ini Engkau telah perkenankan kami mengalami kebaikan-Mu serta memuji keagungan-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang tahu berterima kasih untuk semua yang Kau perbuat bagi kami. Pandanglah dengan rela akan semua orang yang menaruh harapannya padamu. Sudilah memberkati rumah kediaman ini, serta lindungilah semua penghuninya. Anugerahkanlah kepada mereka damai-Mu. Jauhkanlah dari mereka perbuatan-perbuatan yang salah, dan bebaskanlah mereka dari yang jahat. Berikanlah mereka bagian dari harta milik kehidupan sekarang ini, serta bukalah hati mereka terhadap kesusahan sesama. Ya Bapa, janganlah membiarkan kami lupa bahwa rumah kediaman kami di dunia ini sekali waktu akan dibongkar, dan bahwa kami terpanggil untuk suatu kehidupan bersama Dikau sepanjang masa. Kami mohon semuanya itu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberkatan air dan garam. Marilah berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar jiwa pun dibersihkan dari anugerah hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon, kuduskanlah air ini yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber kurnia-Mu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan menjadi layak memperoleh keselamatan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberkatan garam.
Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya siapa saja yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.